Rencana pemerintah dan DPR menghidupkan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan menambahkan pasal-pasal penghinaan terhadap DPR tentu memiliki masalah yang sangat mendasar. Setidak-tidaknya ada 3 masalah. Satu, putusan Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutus mengenai perkara ini dan menyatakan pasal penghinaan terhadap presiden adalah pasal-pasal yang inkonstitusional. Oleh karena itu, upaya untuk menghidupkan kembali pasal-pasal ini tentu saja merupakan upaya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan upaya untuk melakukan penghidupan kembali pasal-pasal ini harus dihentikan. Kedua, jika dilihat dari segi sejarah, maka kita akan memahami pasal-pasal penghinaan terhadap presiden berkaitan dengan semangat kolonialisme, di mana yang dijajah tidak boleh mengkritik para penjajahnya. Itu sebabnya terdapat pasal-pasal larangan penghinaan terhadap ratu atau raja atau gubernur jenderal di masa kolonialisme. Bagi saya, upaya untuk menghidupkan kembali pasal-pasal ini artinya menghidupkan kembali nilai-nilai kolonialisme di tanah air, sebuah nilai-nilai yang ditentang oleh ibu dan bapak bangsa kita. Ketiga, secara sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem yang dipimpin oleh raja. Di dalam sistem presidensial, kritik, masukan, hinaan, bahkan cacian terhadap pimpinan merupakan representasi daulat publik. Jadi publik kalau tidak suka dan tidak nyaman dengan pemerintah, baik presiden maupun DPR, sebagai pemegang daulat, mereka boleh marah, boleh mengkritik. Karena sifat dari kekuasaan, baik itu presiden dan DPR, adalah menyimpang. Oleh karena itu berbeda dengan sistem kerajaan di mana raja adalah daulat, dia bahkan dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sehingga kalau ada rakyat yang mengkritik itu mengkritik kepada kemuliaan raja. Oleh karena itu pilihan sistem presidensial membawa konsekuensi. Sayangnya kalau ini dihidupkan kembali pasal-pasal penghinaan terhadap presiden atau DPR, berarti presiden dan DPR tidak memahami konsekuensi dari pilihan sistem pemerintahan. Presiden dan DPR hendak diagung-agungkan dan ini bisa menjadi bahaya karena letak daulat menjadi berubah dari rakyat menjadi daulat presiden dan DPR. Kita harus ingatkan pemerintah kita dan DPR untuk tidak berlebihan dalam membentuk undang-undang, jangan kemudian bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar dan sistem pemerintahan.